Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hima dan selamat siang kelas biologi yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi mengenai superkelas tetrapoda pada kelas AFES. Saya sendiri, Zia Fauzil Haq, dengan NIM 19081061447 dengan teman saya yaitu Tias Nur Awaliyah dengan NIM 1908106126. Lanjut pada materi pertama yaitu mengenai definisi AFES, yaitu memiliki nama lain yaitu burung, di mana AFES ini merupakan kelas tersendiri dalam kingdom Animalia. AFES atau burung memiliki ciri umum yaitu berbulu dan kebanyakan di antara mereka bisa terbang. AFES merupakan hewan vertebrata yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu tersebut berasal dari epidermis kulit dan merupakan modifikasi dari sisik pada hewan reptil. AFES merupakan hewan berdarah panas atau homoitem dan berkembang baik secara bertelur lalu dierami sampai menetas atau biasa disebut dengan ovipar. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari kolibri yang kecil mungil hingga burung unta yang lebih tinggi dari orang. Diperkirakan sekitar 8.800 sampai 10.200 spesies burung di seluruh dunia, sekitar 1.500 jenis diantaranya ditemukan di Indonesia. Ciri-ciri umum pada tumbuhan AFES yaitu terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor yang memiliki ukuran tubuh beragam. Kemudian mulut berparuh yang tersusun dari zat tanduk dengan bentuk paruh disesuaikan dengan jenis makanannya. Memiliki mata yang berkembang baik dengan kelopak mata, membran nikitans, dan kelenjar air mata. Kemudian AFES memiliki sayap untuk terbang dan AFES mempunyai sepasang kaki yang digunakan untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar-cakar, memegang makanan, atau untuk menangkap dan mencengkram mangsa. Alat ekskresi pada AFES berupa ginjal, metanevores, dan tidak memiliki kandung kemih, serta sistem saraf berupa otak dengan cerebrum dan lobus opticus yang berkembang baik. AFES memiliki 12 pasang saraf kranial, dan AFES bersifat ovipar dan fertilisasi terjadi secara internal, di mana telur bercabang keras, serta AFES betina memiliki satu ovarium yaitu di sebelah kiri tubuh, dan beberapa spesies mengerami telurnya. Karakteristik pada AFES yaitu bersifat endotermik, dan bentuk tubuhnya pada umumnya adalah spindel dengan memiliki 4 kategori yaitu kepala, batang, leher, serta ekor, dan kerangka tubuh sepenuhnya kaku dengan adanya rongga udara. Tengkorak tulang terlihat menyatu dengan satu occipital condylus. Kemudian telur besar yang memiliki kuning telur banyak dilindungi dengan cangkang kapur, fertilisasi internal amnion, serta allantois yang terbentuk selama masa perkembangan. Sistem pencernaan AFES pada makanan terbagi menjadi 3, yaitu sistem pencernaan secara mekanik, kedua secara enzimatis, ketiga secara biologis. Secara mekanik, di mana burung terjadi di rongga mulut dengan bantuan lidah yang membantu mendorong makanan menuju kerongkongan, dari kerongkongan kemudian ke tembolok dan menuju ke empedal. Di dalam empedal, makanan mengalami pengecilan partikel sehingga mudah cepat diserap. Kemudian yang kedua secara enzimatis, di mana terjadi di mulut dengan bantuan enzim pitialin di dalam lambung dengan mudah dengan bantuan HCl di dalam usus halus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian yang ketiga yaitu secara biologis, di mana dibantu dengan bakteri sehingga disebut pencernaan mikrobiologi. Proses pencernaan ini terjadi di dalam usus besar. Urutan proses pencernaan pada AFES yaitu dari mulut atau paru menuju kerongkongan, menuju tembolok, menuju lambung kelenjar, menuju lambung pengujah, menuju hati, menuju pankreas, menuju usus halus, menuju usus besar, menuju usus buntu, menuju proses usus atau rektum, dan terakhir menuju klauka. Sistem pernapasan pada AFES. Alat pernapasan pada AFES itu terdapat lubang hidung, celah tekak, trakea, siring, alat suara, dan paru-paru. Proses pernapasan pada AFES yaitu terjadi pada saat istirahat. Proses yang disebut dengan proses inspirasi, di mana tulang rusuk mengembang keluar sehingga rongga dada membesar. Kemudian, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, serta udara luar masuk ke dalam paru-paru dan sebagian ke kantong-kantong udara posterior melalui hidung, celah tekak,
trakea, siring, dan paru-paru. Kemudian udara akan masuk ke dalam parabronkus dan kemudian terjadi pertukaran O2 dan C2. Proses ekspirasi tulang yaitu yang pertama, rusuk mengempis ke dalam sehingga rongga dada mengecil. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru meningkat, serta yang terakhir, udara keluar dari paru-paru dan kantong udara. Saat udara melewati paru-paru, akan terjadi difusi O2 dan CO2 lagi. Kemudian yang kedua yaitu pernapasan saat terbang, yaitu terbagi menjadi dua, proses inspirasi dan yang kedua proses ekspirasi. Proses inspirasi yaitu burung mengepakkan sayap atau terangkat, kemudian kantong udara yang berada di antara tulang coracoid terjepit, tetapi kantong udara yang terletak di bawah ketiak mengembang. Kemudian udara masuk ke dalam kantong udara di bawah ketiak dan saat itu terjadi difusi O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Kemudian yang kedua itu proses ekspirasi di mana burung menurunkan sayap, kemudian kantong udara di bawah ketiak menjadi terjepit sedangkan kantong udara di antaranya tulang coracoid mengembang, serta udara masuk ke dalam kantong udara di antara tulang coracoid dan saat itu terjadi difusi O2 dan CO2. Selanjutnya terdapat sistem peredaran darah pada apes, di mana menggunakan peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Dalam satu kali darah mengalir, kemudian darah melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu pada saat peredaran darah kecil dengan jantung menuju paru-paru dan menuju jantung kembali. Dan peredaran darah besar yaitu dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Proses peredaran darah pada kelas apes yaitu dari darah yang kaya akan karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh mengalir ke jantung pada atrium kanan lalu ke ventrikal kanan. Kemudian dari ventrikal kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian dari paru-paru darah yang kaya oksigen atau O2 mengalir menuju ke atrium kecil melalui ventrium kiri untuk dipompa melalui aorta. Kemudian dari aorta darah kaya oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh dan yang terakhir darah mengandung karbon dioksida dari kapiler jaringan tubuh akan dialirkan kembali ke atrium kanan jantung. Selanjutnya yaitu pada sistem reproduksi pada apes, di mana burung jantan memiliki organ reproduksi berupa sepasang testis, di mana testis burung berbentuk oval terletak pada sebelah ventral lobus penis. Testis inilah yang dijadikan sebagai tempat menyimpannya spermatozoa. Ketika musim kawin, testis burung akan membesar, sedangkan organ reproduksi burung betina adalah ovarium, di mana ovarium burung yang berkembang hanya bagian kiri, terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Proses fertilisasi yaitu fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati cloaca. Saat perjalanan menuju cloaca di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Kemudian itu terdapat sistem ekskresi pada apes, yaitu terdapat 3. Yang pertama ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru. Yang pertama ginjal, di mana sepasang ginjal yang terdapat pada burung memiliki warna coklat serta bertipe metanephros. Di mana ginjal yang bertipe metanephros ini memiliki ciri khas yaitu tidak memiliki segmen khusus, tidak terdapat infrostoma serta memiliki glomerulus dalam jumlah yang banyak. Hubungan antara ginjal satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi, di mana fungsi dan kinerjanya dalam tubuh burung yaitu untuk mengambil zat dari sisa yang berupa darah akan tetapi berbentuk urin. Yang kedua terdapat kulit, yaitu di mana terdapat kelenjar minyak yang memiliki fungsi untuk menghasilkan minyak yang akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh burung agar bulunya tidak cepat basah ketika terkena air. Selain itu, kelenjar minyak tersebut juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak agar kebutuhan burung tetap terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat paru-paru, di mana terdapat pada burung berjumlah sepasang dan dapat ditemukan pada bagian rongga dadanya yang dilindungi
langsung oleh tulang rusuk seperti halnya manusia. Fungsi utama dari paru-paru tersebut yaitu tidak lain adalah untuk mengeluarkan gas yang berupa karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuhnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Aves. Nah, Aves sendiri terbagi menjadi 30 ordo. Ordo yang pertama yaitu ordo Passeriformes. Nah, terdapat 5.276 spesies. Ordo ini mencakup 60% dari semua spesies. Ordo ini merupakan Mockingbirds, gagak, burung gereja. Karakternya yaitu adalah burung yang suka bernyanyi, di mana memiliki perkembangan organ vokal dengan baik. Kakinya bertengger, dan burung mudanya ini sangat bergantung pada induknya. Contohnya adalah jalak Bali dan beo. Yang kedua ada ordo Opodiformes. Opodiformes ini memiliki jumlah spesies 428. Disebut sebagai burung penerbang cepat dengan karakteristik kakinya yang pendek, tubuhnya kecil, kepakan sayapnya cepat, dan memiliki sayap yang runcing, serta paruhnya kecil dan lunak. Contohnya adalah burung kolibri dan walet polos. Ordo yang ketiga yaitu ordo Pociformes. Jumlah spesiesnya adalah 383, disebut sebagai woodpeckers dengan karakteristik yaitu kakinya penggenggam dan memiliki paruh yang tajam yang dapat mematuk kayu. Contohnya adalah toucans. Yang keempat ada ordo Psittaciformes, yaitu memiliki jumlah spesies adalah 340 dengan karakteristik yakni tubuhnya besar, memiliki paruh yang kuat untuk memecah biji-bijian, mengalami perkembangan organ vokal yang baik. Contohnya adalah burung kakatua dan nuri. Yang kelima ada ordo Caradriformes, yaitu memiliki jumlah spesies 331. Disebut sebagai burung pantai dengan karakteristik bentuk tubuhnya panjang. Di antara jari-jari kaki belakang terdapat selaput renang. Tungkai belakang panjang, memiliki sayap yang kuat, dan paruh yang ramping. Contohnya adalah burung camar, serindit, dan burung lori. Ordo selanjutnya adalah ordo Columbiformes, yaitu memiliki jumlah spesies 303 dengan karakteristik adalah kakinya bertengger, tubuhnya bulat dan gemuk, paruhnya berbentuk pendek, pemakan biji-bijian, memiliki tembolok yang besar, kulitnya tebal dan halus. Contohnya adalah burung merpati dan juga burung dara. Yang ketujuh ada ordo Falconiformes, memiliki jumlah spesies adalah 288 dengan karakteristik yaitu paruh pada bagian atas pada pucuknya ini tajam dan melengkung ke bawah. Kemudian pangkalnya terdapat cerak, merupakan karnivornia, aktif di siang hari. Contohnya adalah burung elang, burung pemakan bangkai atau falcon. Yang kedelapan ada ordo Galliformes. Jumlah spesiesnya ada 268, termasuk golongan ayam, dengan karakteristik kemampuan terbangnya yang terbatas, termasuk ke dalam hewan omnivora, paruhnya berbentuk pendek, kakinya dipakai untuk berlari sekaligus mengais. Contohnya adalah ayam kampung dan ayam pegar. Ordo yang kesembilan adalah ordo Gruiformes. Jumlah spesiesnya yaitu 209, disebut burung rawa dengan karakteristik tubuhnya yang panjang, bentuk tubuhnya beraneka ragam, penghuni rawa. Contohnya adalah burung mandar dan burung peruk. Yang ke-10 adalah ordo Aceriformes, yaitu memiliki jumlah spesies sekitar 150 dengan karakteristik yakni paruhnya lebar, kakinya berselaput. Contohnya adalah bebek dan angsa. Yang ke-11 ada ordo Strigiformes, yaitu memiliki jumlah spesies 146. Ordo ini mencakup golongan burung hantu. Karakteristiknya adalah burung nokturnal, paruhnya kuat, dan kakinya kuat. Memiliki kepala yang besar, serta bulat, kemudian matanya besar, jari kakinya memiliki cakar yang tajam. Ke-12 ada ordo Ciconiformes, memiliki jumlah spesies adalah 114, dengan karakteristik adalah kakinya panjang, memiliki tubuh yang besar, memiliki leher yang panjang, pemakan ikan, dan paruhnya ini besar dan juga lurus. Contohnya adalah bangau. Yang 13 ada ordo Procellariformes, memiliki jumlah spesies 104. Disebut juga sebagai burung laut dengan karakteristik bentuknya ini
Bentuk paruhnya ini silindris dan mampu terbang dalam periode lama atau waktu yang lama. Contohnya adalah burung laut dan elang laut. Yang ke-14 ada ordo Speniskiformes, merupakan salah satu ordo dari kelas Aves dengan ciri-ciri yaitu merupakan burung air, tidak dapat terbang namun dapat berenang, memiliki bulu kecil seperti sisik, sayapnya seperti dayung untuk berenang, memiliki tungkai dengan 4 buah jari kaki yang menghadap ke depan. Nah, jumlah spesiesnya adalah merupakan golongan penguin. Hidupnya di laut, sayapnya termodifikasi untuk berenang dan hanya ditemukan di belahan bumi selatan. Contohnya adalah spesies Speniscus demersus, yaitu penguin. Yang ke-15 ada ordo Dinornithiformes, yaitu memiliki jumlah spesiesnya hanya 2. Spesies ordo ini adalah kiwis dengan karakteristik tidak bisa terbang, kemudian kecil, primitif, dan endemik di New Zealand. Contohnya adalah spesies burung moa. Yang ke-16 ada ordo Strutioniformes, yaitu hanya memiliki satu spesies, yakni burung onta. Dengan karakteristik adalah memiliki kaki yang kuat untuk berlari, tidak mampu terbang, hanya memiliki 2 jari kaki, sangat besar, tidak dapat terbang, dan paruhnya ini berbentuk pendek serta besar. Bulunya tak bercabang, termasuk ke dalam golongan omnivora atau pemakan segalanya. Contohnya burung onta. Yang ke-17 ada ordo Casuariformes. Nah, memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tubuh yang besar, memiliki sayap yang kecil, memiliki jari kaki, ada 3 bagian. Nah, bulunya ini bercabang, kemudian tidak bisa terbang. Di sisi bagian lehernya tidak mempunyai bulu. Habitatnya terdapat di negara Australia dan wilayah Indonesia bagian timur, contohnya burung kasuari. Yang ke-18 ada ordo Reiformes. Nah, memiliki beberapa ciri yaitu tidak bisa terbang, memiliki sayap yang cukup besar, bulunya ini tidak bercabang, mampu berlari sangat cepat, jari kakinya terdapat 3, serta memiliki cakar yang sangat kuat, contohnya Rea americana. Yang ke-19 ada ordo Apterigiformes, yaitu memiliki karakteristik yaitu memiliki paruh yang sangat panjang. Bentuk bulunya ini seperti rambut, terdapat lubang hidung yang ada di ujung paruh sayap kecil. Kemudian memiliki mata yang kecil, memiliki 4 jari kaki belakang, kemudian merupakan pemakan cacing dan juga serangga. Memiliki leher yang pendek, tergolong ke dalam hewan yang aktif pada malam hari dan memproduksi telurnya ini cukup besar. Contohnya adalah burung kiwi. Yang ke-20 ada ordo Accipitriformes, ini merupakan kelompok burung dengan ciri-ciri paruh yang tajam dan melengkung yang dilengkapi dengan ker atau membran dari pangkal rahang atas burung di mana lubang hidung terbuka. Kemudian sayapnya ini panjang dan lebar dengan 4-6 bulu di bagian tepi luarnya. Kemudian dapat terbang lama tanpa mengepakkan sayapnya, memiliki kaki dan cakar yang kuat, dan termasuk ke ornivora. Contohnya adalah spesies elang alap jambul, sikep madu Asia, dan rajawali kuskus. Nah, ke-21 ada ordo Bucerotiformes, yaitu merupakan kelompok burung dengan ciri-ciri paruhnya besar dan kokoh. Tulang vertebre bagian esis dan atlas menyatu. 18% jantan lebih besar daripada betina. Kemudian monogami. Contoh ordo spesies ini adalah Berenicornis comatus atau rangkong jambul, kemudian Bucerus rhinocerus atau rangkong culang badak, dan Rhinoplaque vigil atau rangkong gading. Kemudian yang ke-22 ada ordo Caprimulgiformes, yaitu merupakan kelompok burung dengan ciri-ciri yang memiliki paruh dengan ukuran kecil dan lunak, memiliki bentuk mulut yang lebar, tapi paruh di bagian atas ditutupi dengan bulu-bulu peraba yang berbentuk seperti rambut-rambut kaki. Kemudian bulu-bulunya halus, ukuran kakinya kecil dan lunak, aktif di malam hari atau nokturnal. Kemudian pemakan serangga, contoh spesiesnya adalah paru kodok bintang, kemudian Eurostopadus mystacalis atau Tactaraucumis, dan Caprimulgus indicus, yaitu kabak kelabu. Yang ke-23 adalah ordo Cariamiformes,
merupakan kelompok burung yang sebelumnya masuk ke dalam ordo Gruiformes. Namun, dipisahkan karena adanya perbedaan pada morfologi dan genetiknya. Ordo ini terdiri dari famili Cariamida yang hanya ada 2 spesies dan ordo Aves yang telah punah, yakni famili Porus Hacida, Batornitida, Idionirtida, dan Ameginornitida. Contoh spesiesnya adalah Cariama cristata dan Cunga burmeisteri. Kemudian yang ke-24 ada ordo Califormes, adalah kelompok burung dengan ciri-ciri yaitu memiliki kaki dengan tipe paserin atau 3 jari ke arah depan, 1 jari ke arah belakang. Jari-jari kaki ke-1 dan ke-4 ini bersifat reversibel, memiliki ekor yang sangat panjang dan merupakan pemakan serangga dan pemakan buah. Contoh spesiesnya adalah Coleus macrourus. Ordo ke-25 ada ordo Coraciformes, yaitu merupakan kelompok burung yang memiliki ciri-ciri paruhnya kuat, memiliki jari ketiga dan keempat ini menyatu di bagian pangkalnya. Contohnya adalah Alcedoatis raja udang, kemudian udang api, dan Lacedo pulcella atau cekakak batu. Yang ke-26 ada ordo Cucualiformes. Nah, merupakan ordo dari kelas Aves yang memiliki ciri-ciri yaitu terdapat 2 buah jari kaki ke arah depan dan 2 buah jari kaki yang lainnya ke belakang. Jadi bagian luarnya dapat dibalikan ke arah depan. Kemudian kakinya ini tidak cocok untuk mencengkram. Memiliki ekor yang panjang dengan ukuran paruh yang sedang. Kemudian sebagian besar kelompok famila dari ordo ini bersifat parasit, yakni burung betina menitipkan telur-telurnya ini di sarang burung lain. Contoh spesiesnya adalah Cuculus crassirostris, yaitu kangkok Sulawesi, kemudian Cacomantis sonerati, yaitu wiwik lurik, kemudian ada Chrysococcus xanthorhynchus, yaitu kedasi ungu, dan Kenthropus rectumuis atau bubut hutan. Kemudian ordo ke-27 ada ordo Gaviformes, merupakan ordo dari kelas Aves yang memiliki ciri-ciri yaitu tungkainya pendek pada ujung posterior badan, kemudian memiliki bulu yang kaku, jari kakinya berselaput renang, kemudian sayapnya berkembang dengan baik, dapat terbang dan memiliki pygostylus. Contoh spesiesnya adalah Gavia imer. Kemudian yang ke-28 ada ordo Podicipediformes, merupakan kelompok burung dengan ciri-ciri yaitu memiliki tungkai yang terletak jauh di bagian belakang tubuhnya. Kemudian kakinya berlebus, memiliki ekor yang pendek, bentuknya tarsus pipih, memiliki tempurung lutut atau patella yang besar, kemudian hidup di air tawar dan pandai menyelam. Contoh spesiesnya adalah Tachybaptus ruficolis, yaitu atau burung grebe kecil. Nah, yang ke-29 ada ordo Tinamiformes, merupakan kelompok burung dengan ciri-ciri yaitu memiliki sayap yang kecil dan bulat. Kemudian, tulang dada atau sternumnya memiliki lunas atau lempengan datar yang lebar. Kemudian, bulu ekor dan pygostylusnya menyusut dan memiliki telur yang mengkilat. Merupakan pemakan tumbuhan. Contoh spesiesnya adalah Tinamus osgodi. Kemudian, ordo yang terakhir ada ordo Trogoniformes, merupakan anggota burung dengan ciri-ciri yaitu memiliki paruh yang pendek, kemudian ukuran kakinya kecil dan lunak, memiliki bulu dengan warna yang cerah dan seringkali dengan warna yang hijau. Contoh spesiesnya adalah Apal Harpactes reinwardti atau luntur Jawa, kemudian Apal Harpactes macloti atau luntur Sumatera, dan Harpactes duvaekeli atau luntur putri. Nah, selanjutnya adalah peranan Aves dalam kehidupan manusia. Nah, Aves ini memiliki peranan dengan banyak keuntungan dalam manfaat bagi kehidupan manusia. Peranan Aves adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan untuk membuat kok dan pengisi bantal, kemudian bulu ayam untuk membuat kemonceng. Yang kedua sebagai bahan membuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Yang ketiga sebagai predator alamiah, yaitu memangsa ulat dan serangga. Yang keempat sebagai hiburan,
Misalnya pada burung yang memiliki suara yang merdu dan burung yang dapat dilatih dalam permainan sirkus. Yang kelima, telur dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan protein. Contohnya adalah telur ayam dan telur bebek. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi superkelas tetrapoda yaitu dari kelas Alves. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.